Oke, belum ada yang join? Ayo silahkan pergi ke ahslide.com/OSM2. Nah, di situ nanti ada bisa milih emoticon, juga bisa menulis nama. Nah, teman-teman silakan nulis nama asli ya, supaya kalau misalnya menang bisa kita dengan mudah menghubungi teman-teman. Oke, baru 4 orang. Nah, nanti kuisnya di sini kita ada 10 pertanyaan. Dan kalau teman-teman misalnya sudah melakukan pemetaan nih di hari Sabtu atau Minggu kemarin atau di hari Jumat kemarin, nah itu akan sangat mudah untuk menjawabnya. Ada 10 pertanyaan, nanti sistemnya kalau teman-teman menjawab dengan cepat, semakin cepat teman-teman menjawab dengan benar, nanti teman-teman akan mendapatkan poin semakin tinggi juga. Jadi kalau cepat tapi jawabnya salah itu nggak akan dapat poin. Jadi dipastikan lagi ya jawabannya, semakin cepat teman-teman menjawab dengan benar, dia akan mendapat poin semakin tinggi. Dan nanti kita akan ambil satu orang dengan nilai tertinggi, nanti akan dapat hadiah berupa saldo dompet digital. Ini bisa diakses melalui laptop ataupun handphone ya di browsernya. Tinggal pergi ke ahslides.com/OSM2. Kita baru 13 orang. Oke, kita tunggu 1 menit lagi deh ya. Kita tunggu 1 menit lagi. Jangan lupa gunakan nama asli ya, jangan nama samaran ya. Bunga atau Mawar jangan ya. Karena kalau misalnya menang nanti kita sulit untuk follow up-nya. Oke, pakai nama asli dan pastikan koneksi internetnya stabil supaya bisa menjawab dengan cepat juga, dengan benar juga semoga. Baru 14 orang ya, kita masih tunggu 30 detik lagi. Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi deh. Saya lihat partisipan saya ada 29 nih, sedangkan yang baru masuk sini 17. Tapi di sininya baru 14 player. Oke, saya kasih 1 menit lagi di ahslides.com/OSM2. Bahkan isi namanya, nama asli, sama bisa pilih emoticonnya ya. Silahkan. Oke, 30 detik lagi. Saya tunggu 30 detik lagi. Jadi, hari ini kita akan menjawab 10 soal ya mengenai pemetaan yang sudah teman-teman lakukan menggunakan ID editor, menggunakan Rapid, atau menggunakan tasking manager. Semua pertanyaannya mengenai pemetaan menggunakan tools-tools tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah melakukannya di hari Sabtu atau Minggu kemarin, atau di hari Jumat bahkan, insya Allah teman-teman akan mudah menjawabnya. Oke, time's up. Kita akan mulai. Pertanyaan pertama. Alamat website Tasking Manager Indonesia versi 4 sekarang adalah yang teman-teman gunakan buat pilih grid tuh, buat metain. Apakah openstreetmap.id, task.horosum.org, taskstripindonesia.horosum.org, atau task.openstreetmap.id. Benar yang mana? Ya, yang benar taskstripindonesia.horosum.org ya. Oke, ada 5 orang yang menjawab dengan benar. Kita lihat siapa yang memperoleh poin tertinggi. Oke, di posisi pertama ada Endang Gani Daily dengan 82 poin, disusul oleh Halfian Salsa dengan 78 poin, dan disusul oleh Anamita Barani dengan 76 poin. Baru pertanyaan pertama, semua ternyata masih bisa menyusul ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Fungsi grid yang terdapat di dalam Tasking Manager adalah untuk menampilkan wilayah prioritas atau menampilkan citra satelit yang akan digunakan, menampilkan pembagian wilayah kerja, atau menampilkan aktivitas dan status pemetaan yang telah dilakukan. Fungsi grid
yang terdapat di Tasking Manager. Ya, yang benar adalah menampilkan pembagian wilayah kerja ya, supaya area yang dipilih itu tidak ada orang lain yang sama juga memilih area tersebut. Jadi area yang kotak itu tidak dipetakan oleh dua orang secara bersama-sama, lebih dari satu orang secara bersama-sama. Nah, itu adalah fungsi grid di Tasking Manager. Kita lihat lagi. Ya, sekarang posisi pertama dipimpin oleh Aaron Rembet dengan 87 poin. Nah, di posisi kedua ada Endang Dani Daily dengan 82 poin. Posisi ketiga ada Wellsri Tadete dengan 80 poin. Semuanya masih bisa menyusul ya, karena masih ada 8 pertanyaan lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Urutan langkah-langkah pemetaan pada Tasking Manager yang salah ya, adalah yang pertama klik contribute, pilih editor, klik map a task, atau yang kedua klik contribute, pilih editor, pilih kotak biru, klik map select a task, atau yang ketiga klik contribute, editor, pilih kotak putih, klik map select a task. Ya, yang salah adalah yang kedua ya, klik contribute, pilih editor, pilih kotak biru, terus diklik map select a task. Nah, kenapa salah? Karena itu yang dipilih kotak biru ya. Kotak biru itu digunakan untuk validasi, bukan untuk dipetakan. Oke, jadi yang salah adalah yang sini ya, yang pilih kotak biru. Kalau kotak putih itu berarti yang tersedia untuk dipetakan. Kalau yang pertama ini langsung klik map a task, itu berarti memilih kotak putih secara random atau acak. Jadi benar juga. Jadi yang salah adalah yang memilih kotak biru ya. Oke, kita lihat leaderboardnya. Masih dipimpin oleh Aaron Rembet dengan 154 poin. Nah, sekarang posisi kedua ada Anamita Barani 146 poin. Di posisi ketiga ada Timothy dengan 133 poin. Masih ada 7 pertanyaan lagi. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Kesalahan digitasi yang sering terjadi pada OSM, kecuali apakah persimpangan jalan tidak terhubung, bangunan menempel dengan jaringan jalan, bangunan tumpang tindih dengan bangunan lain. Nah, itu yang terakhir, digitasi objek bangunan berada di luar area grid task. Kecuali ya, kesalahan yang sering terjadi kecuali. Ya, benar. Yang digitasi objek bangunan berada di luar area grid task. Itu kenapa bukan kesalahan? Nah, ini sebenarnya kesalahan tapi yang masih bisa diperbolehkan ya. Karena biasanya tuh ada objek yang sebagian objeknya itu ada di luar grid task kita, grid yang warna pink itu. Nah, itu nggak apa-apa dipetain langsung karena ya memang si objeknya di luar garis gridnya itu ya, jadi masih tidak apa-apa dipetakan. Yang tidak boleh itu bangunan tumpang tindih, itu tidak boleh karena kalau seperti itu berarti di kehidupan nyata dia si bangunannya itu saling tumpuk-tumpukan gitu, itu nggak bener kan, itu tidak boleh. Bangunan menempel dengan jaringan jalan juga tidak boleh. Nih kalau diibaratkan di dunia nyatanya berarti si ujung bangunan itu menjorok ke tengah jalan gitu, itu kan salah ya. Sama persimpangan jalan tidak terhubung. Nah, ini kalau mendigit persimpangan jalan harus ada titik pengikat yang menghubungi kedua jalan tersebut supaya menggambarkan bahwa itu adalah persimpangan jalan. Seperti itu. Oke, kita lihat leaderboardnya. Yang pertama, wah sekarang ditempati oleh Timothy dengan 216 poin. Di posisi kedua, Aaron Rembet 215 poin, beda 1 poin sama Timothy. Di posisi ketiga ada Anamita Barani dengan 201 poin. Oke, kita lanjut. Masih bisa berubah leaderboard, masih ada 5 pertanyaan lagi. Sorry, ada 6 pertanyaan lagi. Oke, jika grid yang dipilih citranya tertutup awan dan ingin pindah ke grid lain, pilih opsi yang mana? The imagery is bad, atau the imagery is covered by cloud, atau the imagery is not clear, atau the imagery is clear.
Pilih yang mana nih? Kalau grid yang dipilih ternyata tertutup awan. Ya, yang benar adalah di imagery is bad. Jadi di tab completion di sebelah kanan teman-teman, kalau misalnya saat memetakan, itu cuma ada 3 opsi ya. Ada yes, ada no, sama ada di imagery is bad. Kalau yes itu digunakan biasanya kalau misalnya teman-teman udah selesai memetakan semua objek yang diminta untuk dipetakan di grid itu bisa pilih yes untuk pindah grid, yes terus submit task. Kalau no biasanya teman-teman belum selesai, misalnya belum selesai tapi sudah harus mengerjakan tugas lain gitu, itu bisa pilih no, terus di submit task. Nah, yang ketiga ada pilihannya di imagery is bad. Nah, itu digunakan ketika teman-teman membuka gridnya, ternyata tertutup awan. Jadi teman-teman tidak bisa memetakan apapun di situ karena tertutup awan. Itu bisa pilih di imagery is bad. Oke, kita lihat leaderboardnya. Ya, sekarang dipimpin lagi oleh Eiren Rembat dengan 292 poin. Di posisi kedua ada Wiwin Alolinggi dengan 218 poin, dan ketiga ada Welsri Tadete dengan 217 poin. Kita masih ada 5 pertanyaan lagi, masih bisa berubah leaderboardnya. Yuk, fokus teman-teman. Pertanyaannya, grid berwarna biru bisa dipetakan oleh mappers. Ini benar atau salah nih? Grid berwarna biru bisa dipetakan oleh mappers. Benar atau salah? Jawaban yang benar adalah salah ya. Grid berwarna biru itu tidak bisa dipetakan oleh kita, tapi bisanya divalidasi ya. Yang bisa dipetakan adalah grid yang berwarna putih. Ya, tadi sudah sempat saya singgung ya di pertanyaan keberapa itu. Ya, yang bisa dipetakan adalah grid berwarna putih. Grid berwarna biru berarti dia sudah selesai dipetakan dan siap untuk dilakukan validasi ya, validasi data. Oke, kita lihat leaderboardnya. Posisi pertama Eiren Rembat dengan 372 poin. Posisi kedua ada Timothy 301 poin. Wah, jauh dengan Eiren ya. Posisi ketiga ada Welsri Tadete dengan 299 poin. Oke, masih ada 4 pertanyaan lagi. Berapa lama waktu satu grid task berada pada status lock atau terkunci oleh seorang mapper? Apakah 1 jam atau 2 jam, 3 jam, atau tidak ada batasan waktu? Berapa lama waktu satu grid nih setelah kita kunci, itu berapa lama statusnya itu dikunci? Ya, yang benar 2 jam ya. Jadi setelah 2 jam dia akan otomatis kuncinya terbuka. Jadi teman-teman harus menguncinya lagi. Kalau misalnya belum selesai dan ingin melanjutkan pemetaan tuh harus menguncinya lagi. Nah, banyak yang benar nih. Oke, kita lihat leaderboardnya. Posisi pertama masih dipimpin oleh Eiren Rembat dengan 437 poin. Posisi kedua ada Timothy 391 poin, dan posisi ketiga ada Welsri Tadete 389 poin. Masih sama ya posisinya, beda poin aja nih. Masih ada kesempatan untuk menyusul ya. Kita masih ada 3 pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan berikutnya, apa yang salah dengan objek terpetakan ini? Ini ada kotak warnanya putih nih. Apa yang salah nih sama si objek ini? Apakah tidak ada yang salah, atau diberikan tag sebagai rumah sakit, atau tidak diberikan tag, atau sudut-sudutnya siku-siku? Ya, apa yang salah? Ya, banyak yang benar juga nih ya. Ya, benar, itu yang salah, si objek tersebut tidak diberikan tag, jadi warnanya masih putih seperti itu. Jadi untuk membenarkannya tinggal diberikan tag yang sesuai dengan yang kita lihat pada citra satelit ya. Itu sepertinya bangunan, jadi tinggal diberikan tag bangunan saja. Oke, kita lihat leaderboardnya. Eiren Rembat masih memimpin dengan 519 poin. Timothy di posisi kedua dengan 472 poin.
Di posisi ketiga ada Wellsrita DT dengan 459 poin. Masih ada 2 pertanyaan lagi, mungkin bisa menyusul ya. Kita lihat. Nah, di sini tentang Rapid ya, Rapid Editor. Apa perbedaan garis warna pink dan putih pada gambar berikut ini? Apakah garis pink jalan yang sudah terpetakan, sedangkan garis putih jalan yang belum terpetakan, atau bagaimana? Ya, yang benar adalah garis pink itu adalah garis yang dihasilkan oleh Rapid ya. Dia mendeteksi bahwa itu adalah jalan. Tinggal kita memvalidasi apakah itu jalan atau bukan. Sedangkan garis yang berwarna putih itu yang sudah dipetakan ya. Garis jalan yang sudah dipetakan, bukan sungai ya. Garis jalan yang sudah dipetakan warnanya putih, yang belum dipetakan dan dihasilkan oleh si Rapid itu dari AI itu warnanya pink. Tinggal kita validasi apakah itu benar jalan atau bukan ya. Oke, kita lihat leaderboardnya. Aaron Rambet dengan 593 poin masih memimpin di posisi pertama. Di posisi kedua ada Wellsrita DT dengan 522 poin. Di posisi ketiga ada Timothy dengan 472 poin. Nah, Timothy itu keren nih sama Wellsri ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi, Mas. Jadi masih ada kesempatan buat menyusul ya. Nah, ini pertanyaannya saat menggunakan Rapid Editor, ketika sudah memastikan bahwa itu garis benar adalah jalan, maka opsi yang dipilih adalah apakah use this feature, atau yes this is road, atau map this feature as road, atau ignore this feature. Ya, yang benar adalah use this feature ya. Jadi di Rapid Editor cuma ada 2 opsi, yaitu use this feature atau ignore this feature. Ketika kita memilih si garis warna pink itu yang dari AI-nya itu, kita pilih itu di sebelah kirinya akan ada 2 opsi, yaitu use this feature dan ignore this feature. Kalau use this feature itu digunakan ketika kita sudah yakin bahwa garis dari AI itu adalah jalan. Jadi kita harus validasi dulu, kita harus lihat dulu di citranya, oh ini benar jalan, baru pilih use this feature. Kalau itu ternyata bukan jalan, bisa pilih ignore this feature, nanti akan kehapus. Jadi untuk pertanyaan terakhir ini, jawaban yang benar adalah use this feature ya, bukan yes this is road, karena tidak ada opsi itu. Oke, kita lihat leaderboardnya, siapa pemenangnya. Kita lihat leaderboardnya. Aaron Rambet masih memimpin dengan 676 poin. Oke, selamat untuk Aaron Rambet sudah memenangkan kuis ini, dan terima kasih teman-teman lainnya ya juga sudah join di kuisnya. Semoga bisa mengingatkan kembali dengan materi-materi yang sudah kita pelajari ya. Nanti Aaron Rambet kita akan menghubungi secara terpisah ya untuk hadiahnya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mendownload data dengan Export Tools. Nah, apa sih Export Tools itu? Jadi Export Tools itu adalah sebuah website atau platform yang digunakan untuk mendownload data OSM, dan dia memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk menentukan luasan wilayah, jenis data, serta data OSM yang diperlukan. Dan ini gratis juga, sama seperti OSM. Nah, objek-objek apa sih yang bisa di-download di Export Tools? Sama seperti dengan objek-objek yang bisa kita petakan, objek yang bisa di-download di Export Tools ada 3 jenis, yaitu ada titik, seperti misalnya titik fasilitas umum, seperti apotek, atau masjid, atau musola, atau rumah sakit, dan sebagainya. Dan nama daerah. Nama daerah biasanya kalau misalnya dipetakan itu dikasih pakai titik ya, misalnya Manado atau Tomohon itu kita pakai titik. Yang kedua ada garis. Nah, garis contohnya seperti jalan, sungai, dan rel kereta api. Dan yang ketiga ada poligon. Contohnya bangunan, penggunaan lahan, danau, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita memilih Export Tools? Kenapa tidak yang lain? Jadi sebenarnya ada beberapa pilihan tools untuk mendownload data OSM, dan salah satunya nih si Export Tools ini. Nah,
Apa sih kelebihan Export Tools ini? Nah, Export Tools ini memungkinkan kita mendownload data OSM dalam berbagai format data spasial. Misalnya teman-teman membutuhkan data SHP, nah itu bisa mau download data OSM tapi saya butuhnya SHP nih. Nah, itu bisa menggunakan Export Tools, bisa mendownload sebagai SHP. Dan dengan Export Tools ini, hasil pemetaan OSM-nya itu kayak akurat dan terupdate. Jadi misalnya kemarin nih teman-teman baru metain ya kemarin, terus sekarang pas lagi belajar Export Tool, mau coba download yang kemarin saya petakan. Nah itu bisa karena dia sudah terupdate dari hasil pemetaan yang teman-teman lakukan. Dan di Export Tool sendiri juga bisa kita bisa bebas memilih wilayah yang mau di-download, luasannya sebesar apa, dan tadi tipe datanya data apa aja. Misal tadi apakah mau titik atau garis atau poligon, atau misalnya mau bangunan saja, atau mau jalan saja, atau mau dua-duanya, bangunan dan jalan, itu bisa juga. Dan yang terpenting si Export Tools ini sangat mudah digunakan. Jadi cukup teman-teman menggunakan akun OSM atau akun pemetaan yang kemarin teman-teman sudah buat untuk mendownload data OSM. Nah, cara menggunakannya gimana sih? Nah, cara menggunakannya ini ada 4 tahap ya. Yang pertama itu kita harus login atau masuk menggunakan akun OSM atau akun pemetaan yang kemarin teman-teman buat. Setelah itu kita harus membuat sebuah ekspor atau proyek baru. Setelah itu baru kita tentukan deskripsi, format data, serta tipe data yang mau di-download, sama si area yang mau di-download datanya. Dan yang terakhir adalah untuk mendownload hasil Export Tools-nya. Jadi setelah ditentukan semuanya, kita submit, kita tunggu prosesnya selesai, baru kita download. Oke, kita coba lihat step yang pertama yaitu login dengan akun OSM atau akun pemetaan teman-teman. Caranya gimana? Jadi teman-teman bisa langsung pergi ke halaman situs Export Tools di export.hotosm.org. Nanti di situ teman-teman bisa lihat ada tombol login di pojok kanan atas. Itu bisa langsung diklik, lalu masuk menggunakan akun OSM teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman baru pertama kali masuk ke export.hotosm.org, itu teman-teman akan diminta untuk memasukkan email yang aktif ya, email aktif teman-teman. Nah, gunanya apa? Si email ini nanti digunakan untuk pertama untuk verifikasi bahwa itu adalah email aktif dan itu benar email teman-teman. Dan nanti akan dikirimkan notifikasi ketika si downloadannya itu sudah siap untuk teman-teman download. Jadi kan setelah ditentukan tadi, setelah membuat sebuah eksportan baru, terus masukin deskripsi, terus mau download sebagai format apa, terus menentukan areanya apa. Nah, itu setelah itu kan di-submit, nah itu kita tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai, nanti mereka akan mengirimkan notifikasi ke email teman-teman, gitu. Nah, ini kurang lebih tampilannya ketika teman-teman pertama kali memasukkan email. Setelah masukin email, nanti akan ada notif seperti ini, validation email send. Jadi verifikasi dulu email teman-teman. Setelah tampilannya seperti ini, validation email send, teman-teman bisa cek inbox si email yang tadi sudah dimasukkan. Nanti ada link, follow this link, nanti bisa diklik, nanti teman-teman akan langsung login. Ya kan? Kurang lebih seperti ini ya step-stepnya. Klik login di pojok kanan atas, grant access, masukin email aktif, di close, buka emailnya, lalu buka si link, diklik linknya yang sudah dikirimkan. Seperti itu. Email, submit, cek emailnya, diklik si link verifikasinya. Kalau sudah seperti ini, nanti akan tampilannya seperti ini. Di pojok kanannya sudah bukan login lagi, tapi logout ya, karena sudah login. Oke, nah sekarang teman-teman sudah bisa memulai proses download data OSM-nya dengan membuat sebuah export atau project baru dengan mengklik Start Exporting. Di tengah-tengahnya ada tombol biru, tulisannya Start Exporting, ya itu bisa langsung diklik. Setelah itu tampilannya akan seperti ini.
Ada terbagi dua ya, ada di sebelah kiri ada 4 tabs, di sebelah kanan ada petanya. Nah, di sebelah kiri ini ada 4 tabs, yang pertama tab describe. Nah, itu diisi dulu nama ekspornya apa, misalnya bangunan Bali, description-nya digunakan untuk apa, misalnya digunakan untuk analisis data. Project-nya misalnya pelatihan Bali atau lainnya. Ini bebas aja, mau diisi sama pun tidak apa-apa. Misalnya semuanya latihan pemetaan Bali, description latihan pemetaan Bali, project-nya latihan pemetaan Bali, itu nggak masalah. Yang penting diisi semuanya. Dan kalau teman-teman lihat ada OpenStreetMap database last updated a minute ago. Itu tandanya data OSM-nya sudah terupdate semenit yang lalu. Jadi kalau misalnya teman-teman memetakan 2 menit lalu, itu sudah bisa di-download dari si export tools ini. Dan di sebelah kanan ada petanya. Dan di situ by default dia akan memunculkan seluruh dunia ya. Dan tengah-tengahnya ini ada Afrika. Nah, itu bisa teman-teman geser ke Indonesia secara manual dengan zoom in zoom out terus di drag petanya, atau bisa dicari aja nama lokasinya di search box ini. Nah, bisa dicari misalnya Manado, nanti dia akan di bawahnya akan ada muncul suggestion. Nah, itu bisa langsung diklik. Nah, kalau tidak ada, itu berarti belum dipetakan nama daerahnya. Biasanya daerah-daerah yang jarang dipetakan ya, misal kayak desa atau misalnya daerah tingkat kecamatan itu kadang jarang dipetakan. Jadi ketika di search itu belum muncul karena belum dipetakan di OSM. Nah, itu bisa diakalinnya dengan mencari kota terdekatnya gitu. Di situ dicari, baru setelah ketemu kota terdekatnya bisa digeser ke lokasi yang dimaksud. Nah, itu setelah di search, di situ ada tools juga bawahnya, ada 4 tools. Yang pertama ada tools box. Jadi di sini tools box ini untuk menggambar area yang mau di-download secara manual menggunakan kotak. Jadi ketika memilih si tools box, nanti area yang digambar akan berupa kotak ya. Area yang mau di-download yang digambar nanti berupa kotak. Nah, kalau misalnya nggak mau berupa kotak, saya maunya poligon sesuai dengan area yang mau saya download. Itu bisa menggunakan tools draw, di bawah box ada draw. Itu kita gambar area yang mau di-download secara manual. Kalau misalnya juga pengen kotak tapi berbeda, ada di sini ada pilihan juga this view. This view itu tampilan saat ini ya. Misalnya saat ini segini tampilannya besar ya. Ketika klik this view nanti akan kotaknya ya sebesar ini, sebesar tampilan saat ini. Dan yang terakhir ada pilihan import. Di import ini kita bisa mengimport sebuah file, masukkan sebuah file di sini yang bisa itu cuma file namanya GeoJSON untuk memilih area yang akan di-download. Nah, GeoJSON ini sebenarnya cukup mudah ya diperoleh, terutama kalau misalnya teman-teman punyanya SHP gitu misalnya, dan biasanya ini untuk import ini buat batas admin biasanya. Nah, misalnya teman-teman cuma punya batas admin tapi SHP itu nggak masalah karena di luar sana banyak converter SHP ke GeoJSON. Atau kalau misalnya teman-teman punya QGIS itu bisa di-convert dari SHP ke GeoJSON. Nah, setelah itu baru diimport ke sini supaya area yang ingin di-downloadnya sesuai dengan si batas admin tersebut. Namun ada syaratnya ya, si file GeoJSON-nya ini harus cuma satu feature dan harus WGS 84 dan dia maksimal cuma 5 MB. Oke ya, kita lihat. Nah, ini penjelasannya ya tadi, box untuk menentukan area bentuk kotak, draw, menggambar area secara manual, gambar poligon secara manual, this view, tampilan peta saat ini, dan yang terakhir ada import dengan GeoJSON ya. Oke, ini contoh-contohnya. Box menggambar sebuah kotak, draw menggambar ya, bebas gambarnya, sesuai dengan teman-teman mau downloadnya sebesar apa. Dan this view tampilan saat ini, dan yang terakhir ada GeoJSON ya, mengimport GeoJSON. Oke, ini untuk menentukan area.
Terus yang berikutnya kita akan tentukan format data yang ingin di-download. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ya, ada shapefile, GeoPackage, Garmin, Google Earth, dan sebagainya. Dan yang paling umum untuk kita olah ya di software GIS itu biasanya shapefile ya. Nah, itu bisa dipilih shapefile. Terus setelah itu kita tentukan data yang mau di-download apa saja, jenis datanya, apakah bangunan, atau jalan, atau sekolah, itu ada di tab ketiga, tab data. Ya, itu bisa dipilih berdasarkan jenis objeknya. Ya, bisa dicentang semua atau salah satunya. Nah, tapi mesti diperhatikan saat kita memilih data di sini belum tentu saat kita mendownload itu ada datanya ya. Misalnya saya di sini memilih sekolah. Nah, ternyata di area yang saya ingin download itu sekolah belum dipetakan sama sekali. Jadi ketika saya download itu kosong, tidak ada sekolah sama sekali. Jadi kembali lagi tergantung kepada kelengkapan data OpenStreetMap yang sudah dipetakan ya. Jadi jangan khawatir ketika, "Kok saya download sekolah pas dibuka di QGIS atau di ArcGIS nggak ada sih sekolahnya." Nah, itu bukan tools-nya yang rusak, tapi karena belum dipetakan si sekolahnya, seperti itu. Oke, yang terakhir ada tab summary. Nah, di bagian ini yang cukup diperhatikan adalah publish this export. Itu bisa dicentang kalau teman-teman ingin mempublikasikan hasil ekspornya kepada publik. Jadi orang lain bisa lihat eksportannya, bisa juga memakai si eksportannya itu. Nah, setelah itu bisa langsung klik create export. Nah, setelah diklik create export, nanti statusnya di sini namanya dia submitted. Pertama, kalau ketika kita klik create export, berarti sudah disubmit. Nah, di sini proses pendownloadan di Export Tools itu dia sistem antrian ya. Jadi ketika kita submit, kalau misalnya ada orang lain yang sedang mendownload juga dan belum selesai prosesnya, nah itu kita akan harus menunggu sebelum mulai diproses atau mulai statusnya running. Kalau teman-teman lihat misalnya statusnya masih submitted terus lama, itu jangan khawatir, ditunggu aja karena itu berarti antriannya panjang. Teman-teman belum saatnya gitu diproses si eksportannya. Nah, ketika sudah giliran teman-teman, nanti akan si statusnya berubah menjadi running. Dia akan running, diproses, dan proses running ini akan sangat bergantung pada luasan area yang teman-teman download datanya dan banyaknya jenis data dan data yang sudah dipetakan di area tersebut gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman bikin kotaknya gede banget satu kota Manado dan kebetulan kota Manado bangunannya sudah banyak, jalannya sudah banyak, dan kebetulan juga teman-teman memilih datanya data bangunan dan jalan, itu akan sangat lama proses runningnya. Jadi diperhatikan lagi areanya sama jenis data yang di-downloadnya. Kalau misalnya teman-teman nggak masalah dan ingin nunggu, ya nggak apa-apa. Dan jangan khawatir juga kalau misalnya teman-teman nunggu. Jadi nunggunya tuh nggak mesti diem di depan laptop. Mana nih nggak komplit-komplit, nggak mesti. Teman-teman bisa di-close aja, tapi jangan di-log out ya. Di-close aja, terus bisa ngerjain yang lain. Nanti dia akan mengirimkan notifikasi email setelah statusnya berubah jadi komplit ya. Dia akan mengirimkan notifikasi email, halo ini sudah ready nih, sudah siap di-download. Nah itu bisa diklik, nanti ada linknya. Nanti akan terbuka lagi si halaman hot exportnya itu. Dan nanti ada sebuah link, biasanya .zip ya, entah itu .shp.zip, sesuai dengan si format data yang kita download ya. Pokoknya si .zip-nya itu diklik aja, nanti dia akan mulai mendownload dan bisa diekstrak baru dibuka di software GIS, seperti itu. Oke, sekarang saya coba praktekkan saja ya. Nah, jadi di sini export.hotosm.org linknya. Export.hotosm.org, teman-teman bisa login dulu.
Kalau sudah login nanti tulisannya di pojok kanan atas logout ya. Kalau belum tulisannya logout berarti belum login. Klik dulu loginnya. Nanti akan muncul meminta username sama passwordnya si akun OSM-nya kalau belum login. Kalau sudah login, dia langsung klik Grant Access. Langsung aja klik Grant Access. Habis itu mereka akan meminta, kalau pertama kali mereka akan meminta email aktif teman-teman. Ya, itu bisa teman-teman ketikkan saja email teman-teman. Terus nanti mereka akan bilang verification link send. Nah, itu bisa langsung close, bisa dibuka inbox dari email yang tadi dimasukkan. Nanti mereka mengirimkan link, bisa langsung diklik linknya. Kalau misalnya tulisannya follow this link, ya itu langsung diklik aja. Nanti akan muncul halaman seperti ini langsung. Export tools lagi, tapi sekarang di sininya sudah tulisannya logout. Di pojok kanan atasnya sudah tulisannya logout. Mohon maaf teman-teman, saya izin untuk mengecas laptop saya. Ya, kalau sudah login lagi-lagi ya, di sininya tulisannya logout di pojok kanan atas, dan sekarang kita bisa mulai start exporting. Di tengah-tengah ada tombol warna biru dengan tulisan start exporting, itu bisa langsung diklik. Ini tampilannya seperti ini, ada 4 tab di sebelah kiri, describe, formats, data, summary. Di sebelah kanan ada peta yang by default akan menunjukkan satu dunia ya. Oke, kita isi dulu tab describe-nya, nama misalnya latihan 5 misalnya. Description-nya juga boleh disamakan, project-nya juga boleh disamakan. Dan di sini ternyata database-nya last update-nya sehari yang lalu ya. Jadi bisa beragam last update-nya. Kalau yang tadi di screenshot a minute ago, sekarang ini a day ago. Jadi kalau misalnya teman-teman baru memetakan hari ini belum muncul di sini ya. Belum bisa di-download. Nah, habis itu kita akan menentukan area pemetaannya. Sorry, area yang ingin di-download. Ini petanya bisa digeser-geser, bisa di zoom in, zoom out pakai mouse atau plus minus di sini ya di pojok di tengah-tengah. Ini ada tanda plus minus. Ya, bisa digunakan. Ya, bisa ke area tersebut atau kalau misalnya teman-teman males geser-geser, bisa di search di kotak search. Misal saya mau cari Tebet Timur. Oh, ternyata sudah ada ya di sini. Ada Tebet Timur. Nah, kalau misalnya nggak ada, gimana? Coba misal saya cari Cikoko. Oh, Cikoko ada. Nah, kalau misalnya tidak ada, itu teman-teman bisa mengakalinya dengan mencari area yang dekat area yang teman-teman mau download ya. Jadi saya mau Tebet Timur. Oke, bisa diklik. Nanti dia akan otomatis dikotakin si Tebet Timurnya yang dicarinya. Nah, kalau misalnya menurut teman-teman tidak sesuai kotaknya, jangan khawatir, bisa di X aja nih, tombol search-nya di X, lalu digambar pakai box. Saya mau kotak ya, bisa pakai box, klik, geser, klik lagi. Ini cara gambarnya pakai box gini, dipilih boxnya, sampai boxnya berubah tanda X, dan sekarang kursornya ada tanda plusnya. Ini diklik sekali, klik kiri sekali, dilepas aja, terus geser, terus baru diklik sekali lagi. Gitu. Itu untuk box ya. Gimana kalau misalnya pengen sebuah poligon yang sesuai nih sama misalnya sama RT sini nih, sesuai. Dan bentuknya bukan kotak. Nah, itu bisa pakai draw. Bisa pakai draw nih. Drawnya jadi X sekarang. Kursornya jadi ada tanda plus.
Bisa klik sekali, geser, klik sekali, geser lagi, klik sekali, lepas ya, tidak usah ditahan. Klik sekali, lepas, klik sekali. Sama seperti mendigit bangunan ya, kalau di ID Editor. Dan klik 2 kali untuk mengakhiri ya, sama kayak di ID Editor. Oke, itu caranya untuk pakai draw. Nah, gimana kalau misalnya pengen saat melihat seperti ini, wah sudah sesuai nih areanya dengan yang terlihat saat ini. Nah, itu bisa pakai this view. Nanti akan otomatis dikotakan sesuai dengan tampilan saat ini ya. Misalnya tampilannya saat ini sebesar ini, dia akan otomatis dikotakan seperti ini. Itu untuk this view. Dan yang terakhir ada pilihan namanya import. Nah, ini biasanya pakai batas admin yang sudah diubah ke GeoJSON. Ya, namun GeoJSON-nya harus WGS 84 dan maksimal 5 MB. Dan harus satu feature aja ya, nggak bisa banyak feature. Oke, bisa dipilih misalnya Tebet Timur GeoJSON. Dia akan otomatis mengikuti si batas GeoJSON-nya yang tadi sudah diimport. Oke. Saya akan coba mendownload pakai kotak saja ini. Dan perlu diperhatikan semakin dia banyak datanya di sini dan semakin besar areanya, itu nanti proses runningnya akan semakin lama ya. Oke, itu untuk menentukan area yang akan di-download. Sekarang kita akan pindah ke tab yang nomor 2, yaitu formats. Nah, di sini ada banyak jenis format file yang bisa dipilih, dan ini bisa dipilih lebih dari satu ya. Jadi saya coba pilih satu aja, shapefile, karena misalnya saya butuhnya cuma shapefile. Bisa, nggak apa-apa, pilih satu. Terus pindah ke tab yang nomor 3, yaitu data. Nah, di sini kita bisa tentukan data-data apa saja yang mau kita download ya. Misalnya saya mau download, saya mau download bangunan deh. Bangunan, sama sekolah deh di sini. Sekolah, sama sepertinya jalan di sini sudah lengkap, saya akan download, coba. Kalau jalan itu adanya di transportation, itu dibuka aja tanda panahnya, diklik, terus dipilih road. Karena kalau dipilih transportation semua, nanti semuanya akan terpilih ya yang di sini. Seperti itu. Untuk data, di tab nomor 3. Dan yang terakhir ada tab summary. Nah, di tab summary ini yang perlu diperhatikan hanya si publish this export aja. Ya, kalau ini dicentang berarti nanti ekspor kita kelihatan nih di tab export ini, oleh semua orang akan terlihat. Oke, kita klik create export. Nah, sekarang status saya nih di sini submitted ya. Sudah tersubmit. Nanti start runningnya itu ketika giliran saya sudah giliran saya ya, itu akan berubah jadi running. Ini masih submitted. Nah, sekarang udah running. Berarti sudah giliran saya, nanti diproses. Dan lama prosesnya ini tergantung tadi ya dari luas area serta jenis data yang di-download. Tadi kan saya ada 3 ya. Ada bangunan, ada sekolah, sama ada jalan. Wah, sekarang ternyata sudah komplit. Nah, kalau sudah komplit, nanti akan muncul link untuk mendownloadnya ya di bawah sini. Ini bentuknya shapefile, bisa diklik. Terus pilih mau di-download di mana, diklik save. Nah, nanti ini bisa di ekstrak ya, karena bentuknya zip. Itu bisa diekstrak, lalu bisa dibuka di software GIS. Misalnya di QGIS. Ya, di sini ini yang sudah saya download tadi. Dan nanti ada setelah diekstrak itu biasanya ada 3 SHP dan 1 GeoJSON. Nah, 1 GeoJSON-nya itu clipping boundary atau area tadi yang kita buat.
batas untuk downloadnya. Terus ada 3 SHP, karena saya downloadnya SHP ya, jadi ada 3 SHP yang berbentuk poligon, line, sama poin. Oke, coba kita lihat kalau poinnya ternyata kita lihat atribut tabelnya kosong, berarti tidak ada objek yang berbentuk poin di sini. Kalau kita lihat, klik kanan atribut table untuk lines-nya, untuk garis ternyata ada. Terus dia ada keterangan highway residential, tertiary. Nah, ini adalah tag yang diberikan saat memetakan di OSM ya. Nanti si atribut tabelnya akan sesuai dengan tag yang diberikan. Terus juga ada surface atau permukaan jalannya nih apa, atau apakah aspal atau lainnya. Terus juga ada keterangan apakah satu arah, ada juga nama jalannya nih kalau di sini. Kalau di petakannya juga ada nama jalannya, nanti akan muncul di atribut tabelnya. Begitu juga dengan si poligonnya, kalau kita buka atribut tabelnya, nah, di sini ada keterangan itu banyak kan building yes ya. Nah, itu adalah building yang umum ya, yang kita tidak tahu spesifikasinya fungsinya apa. Yang biasa kita petain, kalau pakai di ID editor pilihnya building, ya itu dia akan di sininya building yes. Nah, di atribut tabelnya. Oh, di sini satu ada school, ternyata. Berarti itu ada bangunan sekolah yang dipetakan dengan poligon ya. Terus ada namanya juga, ternyata namanya SD Muhammadiyah. Kita geser. Ya, dia ada amenity school juga. Oke. Jadi seperti itu untuk data-data yang sudah kita download dan ini siap kita olah lebih lanjut, misalnya mau bikin peta atau ya mau bikin lain-lain, itu bisa langsung diolah setelah kita download. Oke. Nah, kita lihat lagi export tools-nya. Nah, tadi itu untuk mendownload data. Nah, jadi data yang eksportan kita ini sebenarnya bisa kita rerun lagi, bisa kita lakukan pendownloadan lagi. Jadi misalnya kita downloadnya besok nih, karena tadi kan terakhir di update 1 day ago ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau download hasil yang sudah kita petakan hari ini kan berarti mesti nunggu besok ya. Atau kita lihat lagi statusnya update-nya berapa waktu yang lalu, kita lihat lagi status si export tools-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mendownload data yang sama persis, terus bentuknya SHP juga, terus areanya sama sebesar ini juga, itu teman-teman tidak perlu repot bikin export baru lagi tadi, kayak start exporting, terus nulis deskripsinya apa, pilih jenis filenya apa, terus data-data yang mau di-download apa aja, itu tidak perlu repot lagi, itu bisa teman-teman klik rerun saja di sini, di pojok kiri bawah, itu ada tombol warna hijau, nama tulisannya rerun, itu bisa diklik aja. Ini biasanya digunakan ketika area yang kita download itu kita tambahkan datanya. Nah, itu bisa langsung kita klik rerun, atau teman-teman bisa juga kalau misalnya mau mengedit salah satu infonya, misalnya saya mau downloadnya sama sekalian pasar deh, sama atau misalnya sama rumah sakit misalnya, nah, itu bisa tapi areanya sama atau misalnya deskripsinya sama, itu bisa pilih clone aja. Kalau clone itu semuanya masih bisa diedit, salah satu atau lainnya itu masih bisa diedit. Ya, tapi misalnya tadi salah gitu, aduh tadi kan pengennya SHP, kenapa pilih GeoPackage? Nah, itu kan bisa di-clone terus ganti misalnya sininya tadinya GeoPackage bisa diganti jadi shapefile, terus datanya ternyata sudah sesuai, oke, tinggal summary, bisa langsung create export gitu. Atau tadi kalau rerun ya, untuk ketika misalnya teman-teman mengupdate di lokasi yang mau di-download tuh. Itu teman-teman update sudah lengkapi, ternyata udah misal teman-teman survei terus sudah dipetakan di OSM dan pengen di-download, nah itu bisa dipakai namanya tadi rerun ya. Itu bisa langsung merun kembali
tanpa harus mengedit-ngedit. Tapi kalau mau diedit-edit, ada yang diedit-edit, bisa pakai clone. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat hasil ekspor orang lain ya. Jadi di sini ada tombol ekspor ya. Misalnya di home nih, misalnya teman-teman mau lihat eksportan orang lain atau eksportan temennya, terus misalnya ternyata areanya sama, terus kebutuhan datanya juga sama, pengen di rerun juga, itu bisa. Jadi klik export aja di sini di atas. Nah, di sini diklik show all export. Kalau tidak diklik show all export, teman-teman cuma akan melihat eksportan yang teman-teman buat sendiri ya. Tidak ada punya orang lain. Kayak di sini ya ownernya saya semua nih, Triselasa semua. Kalau saya klik show all export, nanti teman-teman bisa lihat eksportan dari orang-orang lain ya. Nah, di sini ada orang lain ya, bukan Triselasa doang ya di sini ya. Tuh bisa lihat ya, ada banyak. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen lihat itu juga bisa diklik, ini clickable ya. Bisa diklik, bisa dilihat informasinya apa aja. Oh, ternyata dia shape file. Terus udah komplit, terus areanya ternyata besarnya sama, itu bisa langsung di-download nih, bisa diklik si bangunan DYSHP zip-nya, atau kalau mau rerun juga bisa, misalnya teman-teman ternyata sudah baru saja mengupdate-nya, terus pengen di-download lagi, bisa rerun atau bisa di-clone juga ya. Ya, di-clone bisa juga, pengen lihat datanya yang di-download apa aja, bisa building misalnya, atau separut. Oke, ya ada buildingnya ya. Oke, baru bisa di create export lagi, seperti itu. Jadi teman-teman selain bisa lihat punyanya sendiri, bisa juga melihat hasil eksportan dari orang lain. Seperti itu. Oke, untuk materi ekspor tool, ada pertanyaan sejauh ini? Jangan lupa teman-teman bisa bertanya di ahaslides.com/tanya jawab. Oke, saya lihat ada satu pertanyaan nih. Apakah bisa mendownload data ketinggian? Data ketinggian itu bisa kalau titik tinggi kalau dipetakan di OSM itu bisa dan bisa di-download kalau misalnya ada yang memetakan ya. Tapi kalau misalnya ketinggiannya seperti garis kontur yang menunjukkan ketinggian itu karena garis kontur tidak bisa dipetakan di OSM jadi tidak bisa di-download di export tools juga karena tidak dari awal juga tidak bisa dipetakan. Seperti itu. Semoga menjawab. Kalau misalnya belum menjawab bisa bertanya lagi lebih lanjut. Saya tunggu di ahaslides.com/tanya jawab atau bisa teman-teman unmute dan menanyakan pertanyaannya ya. Oke, silakan ada lagi pertanyaan? Dan jangan lupa juga mengisi daftar hadir ya. Oke, silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Bisa ke ahaslides.com/tanya jawab. Atau bisa scan juga nih QR-nya nih. Di layar teman-teman itu bisa di-scan. Dan silakan menanyakan pertanyaannya. Kalau mau ngomong langsung supaya lebih mudah menyampaikan pertanyaannya, boleh juga bisa di-unmute. Lalu tanyakan pertanyaannya, nanti kami coba jawab. Yo, ahaslides.com/tanya jawab. Ya, link atau teman-teman bisa klik linknya di chat box ya, sudah diberikan oleh teman saya. Bisa langsung diklik, lalu menanyakan pertanyaannya.
Ya, ada pertanyaan, apakah jendela hot exportnya bisa di-close dahulu karena prosesnya cukup lama? Ya, tentu aja bisa. Ya, pertanyaan bagus nih ya. Teman-teman bisa di-close dulu kalau misalnya masih statusnya masih submitted atau masih running tapi runningnya lama, itu bisa langsung bisa di-close aja ya, misalnya di-close. Nanti ketika sudah siap untuk di ketika sudah siap untuk di-download, nanti mereka akan mengirimkan notifikasi. Jadi standby di emailnya, nanti mereka akan mengirimkan notifikasi, halo nih downloadnya sudah siap untuk di-download loh gitu. Nah itu bisa langsung diklik, nanti akan terbuka lagi ya tadi si eksportannya itu akan terbuka lagi. Nanti akan terbuka seperti ini dan bisa langsung diklik si link latihan U5 SHP-nya. Diklik, download, di situ bisa diekstrak dan dibuka di software GIS. Seperti itu. Jadi sembari menunggu, teman-teman tidak perlu diam di depan laptop nungguin sampai kelar ya. Itu akan lama sekali. Teman-teman bisa ngerjain yang lain dulu, itu di close aja. Tapi jangan di logout ya. Jangan di logout, di close aja tab-nya. Lalu nanti ketika selesai, mereka akan mengirimkan sebuah notifikasi ke email teman-teman. Jadi teman-teman cukup cek email teman-teman aja yang tadi dimasukkan ya, yang di awal tadi. Semoga menjawab. Oke, Kak, apakah bisa download satu wilayah Indonesia? Ya bisa, tapi kalau pakai export tools itu akan sangat memakan waktu karena di Indonesia sendiri itu bangunan dan jalannya dan lain-lainnya itu sudah cukup banyak dipetakan, tapi kita ada satu tools namanya GeoFabric ya. GeoFabric. Nah, di situ kita bisa download by country. Ya, di sini ada GeoFabric Downloads di sebelah kiri. Nah, di situ kita bisa pilih by country atau berdasarkan negara ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang butuh data satu Indonesia, itu bisa pergi ke GeoFabric. Ini tools lain ya, ini berbeda dengan Hot Export. Namanya GeoFabric. Nah, ini linknya di download.geofabric.de. Nah, di sini bisa pilih. Jadi dia akan pertamanya memilih kontinen ya, atau benua. Bisa diklik. Dia akan muncul nama-nama negara dari kontinen tersebut. Ya, seperti ini. Nah, tinggal cari Indonesia. Nah, di sini ada SHP-nya. Dan itu 1,2 GB, jadi akan agak lama mendownloadnya. Seperti itu. Ini akan mendownload semua data OSM ya, yang ada di Indonesia. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan ditanyakan di ahaslides.com/tanya jawab. Oke, ada pertanyaan. Kak, nanti saya tulis sumber datanya dari Hot Export atau dari OpenStreetMap kalau saya pakai datanya. Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi yang di-download di Hot Export ini adalah data OpenStreetMap. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan datanya, ya tentu yang dikasih kredit adalah OpenStreetMap contributors ya. Bahwa itu adalah data dari para kontributor OpenStreetMap. Jadi yang diberikan kredit adalah OSM-nya ya, bukan hot exportnya. Seperti itu. Semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan? Nah, sini ada pertanyaan. Kak, luasan wilayah berarti mempengaruhi kecepatan download ya?
Ya, betul sekali. Jadi wilayah yang kita tentukan di sini saat mendownload ya, di sini itu akan sangat menentukan kecepatan mendownload si running tadi ya, si status running itu akan sangat ditentukan oleh luasan wilayah yang kita tentukan untuk download data OSM-nya. Misalnya saya pilih 1 Jakarta nih misalnya, itu akan sangat lama apalagi kalau misalnya saya mendownload bangunan dan jalan karena di Jakarta sudah cukup lengkap ya data bangunan dan jalannya. Nah, jadi tergantung dari dua ini ya, si luasan area serta data yang di-download-nya. Nah, kalau misalnya di sini cuma kayak download misalnya sekolah aja tapi bangunannya enggak, itu mungkin akan lebih cepat sedikit ya. Tapi balik lagi karena masih areanya cukup luas, dia akan nge-scan-nya agak lama juga tapi lebih cepat daripada kalau misalnya kita download objek yang sudah sangat banyak dipetakan di situ. Misalnya buildings, nah di Jakarta itu sudah semuanya dipetakan, buildings dan roads-nya, bangunan dan jalannya. Jadi kalau misalnya kita pilih buildings dan roads, itu akan sangat lama mendownloadnya, proses si running-nya. Ya. Jadi seperti itu, area dan si datanya, jenis datanya yang di-download akan mempengaruhi lama mendownload datanya. Semoga menjawab. Ada pertanyaan lagi, data yang ada di OSM apakah terintegrasi real time dengan export tool ini? Ini tergantung lagi dari si hot exportnya ya. Jadi ketika di tab describe itu akan ada keterangan last update-nya si di hot export ini kapan. Nah, kebetulan di sini a day ago, jadi tidak real time ya. Di sini saat ini ternyata lagi agak delay ya, ada delay 1 hari. Nah, tapi kadang dia juga bisa real time, kadang a minute ago, kadang 2 hours ago, kadang 1 hour ago. Jadi kembali lagi ke si export tools-nya. Dan dimungkinkan real time ya, jadi kadang a minute ago, tapi dimungkinkan juga ada delay. Tergantung dari si export tools-nya. Semoga menjawab. Lalu ada pertanyaan lagi. Setelah kita digitasi di Tasking Manager, lalu akan ada data yang mau diekspor, apakah digitasi kita sebelumnya harus ditunggu validasi terlebih dahulu? Ya, pertanyaan yang bagus juga. Jadi untuk mendownload data OSM di sini tidak perlu menunggu data kita divalidasi terlebih dahulu ya. Karena ketika kita memetakan terus kita save ya, kita save, kita upload, itu berarti data yang kita petakan sudah tersimpan di servernya OSM. Nah, si export tools ini akan ngambil datanya dari si servernya OSM. Jadi kalau misalnya data teman-teman belum divalidasi, belum diperiksa oleh si advanced mapper, itu kan sudah di-store atau sudah disimpan di server OSM ya. Jadi tetap masih akan bisa di-download oleh orang lain atau oleh teman-teman walaupun belum divalidasi. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Kita cek dulu. Tanya jawab. ahaslides.com/, tanya jawab ya. Oke, saya coba refresh lagi sekali lagi. Ya, ada pertanyaan lagi, yang di-download berarti bisa aja data yang belum divalidasi ya? Iya, itu betul sekali, bisa data yang belum divalidasi. Jadi kalau misalnya teman-teman download terus ada error, ada yang misalnya overlapping atau misalnya saling tumpang tindih atau saling berpotongan jalannya, tidak ada titik yang menyatukannya, itu kemungkinan terjadi dan bisa teman-teman perbaiki saat mungkin saat mengolahnya gitu, atau mungkin sebelum mendownloadnya itu teman-teman bisa melakukan validasi sendiri, itu bisa juga dimungkinkan.
Oke, cara taunya bagaimana? Biasanya ya kalau yang belum divalidasi ya mungkin ya tadi ada kesalahan-kesalahan sedikit tadi kayak mungkin ada yang overlap, ada yang lupa nggak disiku-sikuin atau ada yang saling berpotongan jalannya. Nah, itu saya tanda-tanda data yang belum divalidasi. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau saya masih bisa buka jendela ekspor saya seminggu kemudian, apakah akan expired ekspor saya? Tidak, di ekspor kamu akan selalu ada di tab ekspor sini ya. Di tab ekspor itu akan selalu ada eksportan kamu, cuma ketika kamu ingin langsung mendownloadnya, itu yang di-download adalah data yang saat itu kamu download ya. Misalnya ini saya download 20 Maret ya, nih sini 20 Maret. Dan kondisi data 20 Maret seperti ini. Nah, kalau misalnya saya langsung download, ya yang saya dapatkan adalah kondisi data OSM di Tebet Timur ini per Maret 20 ya. Jadi kalau misalnya mau data yang lebih update, teman-teman bisa rerun lagi atau bisa di-clone kalau misalnya mau ngedit-ngedit itu bisa di-rerun atau bisa di-clone supaya datanya sesuai atau terupdate sesuai dengan yang saat ini atau a day ago tadi ya, tadi last update-nya a day ago. Berarti terupdate-nya sampai sehari yang lalu. Gitu. Jadi bisa di-rerun atau di-clone lagi. Dan itu tidak akan expired ya. Itu akan selalu ada di tab export. Ya, tab export. Dan semua yang pernah kamu download itu ada di situ ya. Semua yang pernah di-download kan ada di situ. Lagi-lagi kalau misalnya mau di-download, dicek dulu apakah ada perubahan dalam datanya, apakah ada penambahan data atau pengeditan data. Dan kalau misalnya mau mendownload juga perubahannya, bisa di-rerun lagi. Jadi jangan langsung di-download atau bisa di-clone. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, saya coba refresh sekali lagi di ahaslides.com/tanya jawab. Oke, tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, kalau tidak ada, tapi kalau atau misalnya nanti ada, tapi muncul pertanyaannya tuh masih nanti, nah itu teman-teman bisa tanyakan aja di grup WhatsApp-nya, itu kita akan coba jawab di situ. Kalau misalnya saat ini tidak ada, tapi kemudian nanti ada, ya itu jangan khawatir, bisa ditaruh aja di WhatsApp grup, nanti kita akan coba jawab. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya akan pindah ke sesi berikutnya, yaitu pengumuman top mappers. Oke, pengumuman top mappers. Oke. Pengumuman top mappers, ada 3 top mappers yang kita ambil ya. Untuk Unima, di posisi ketiga dari top mappers adalah Eirin Valenia dengan 1.502 bangunan. Selamat Eirin Valenia. Nanti kita akan hubungi dan akan mendapatkan hadiah juga berupa saldo dompet digital. Selamat ya untuk Eirin Valenia dan terima kasih atas kontribusinya sudah memetakan 1.502 bangunan. Oke, kita lihat di posisi kedua. Ada siapa? Posisi kedua ada Wellsri Tadete dengan 2.303 bangunan.
Selamat Wellsrita DT, nanti akan kita hubungi secara terpisah karena Wellsri akan mendapatkan juga hadiah berupa saldo digital ya. Oke, dan terima kasih Wellsri juga atas kontribusinya sudah memetakan 2.303 bangunan. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Oke, di posisi pertama kita lihat siapa pemenangnya dari 3 top mappers Unima. Kita lihat posisi pertama ada Timotius Simanjuntak dengan 2.592 bangunan. Selamat Timotius Simanjuntak, selamat sudah mendapatkan first place untuk top mappers dan terima kasih atas kontribusinya juga telah memetakan sebanyak 2.592 bangunan. Oke, dan secara total teman-teman di Unima berhasil memetakan 8.318 bangunan. Terima kasih teman-teman atas kontribusinya. Ini cukup banyak ya, 8.318 bangunan. Terima kasih atas kontribusi dan juga waktunya bersedia untuk memetakan hingga 8.318 bangunan. Oke, selamat kepada para pemenang. Kita akan hubungi setelah ini ya, karena semua pemenang di sini 3 top mappers akan mendapatkan hadiah berupa saldo digital. Oke, bagi teman-teman yang belum memetakan ya, di sini kan kita ada threshold atau ada ambang batas ya untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan itu teman-teman harus memetakan minimal 300 bangunan. Nah, bagi yang belum itu jangan khawatir, kita akan masih berikan kesempatan hingga hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 28 April sampai pukul 12 malam. Itu teman-teman masih boleh memetakan sampai Rabu 28 April jam 12 malam, dan nanti kalau misalnya berhasil memetakan hingga 300 bangunan, teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat dari kami. Dan begitu juga tadi top mappers akan mendapatkan sertifikat khusus ya untuk top mappers. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan serahkan kepada Mas Hari untuk closing remarks. Silahkan Mas Hari. Terima kasih kepada Mbak Tri dan selamat kepada para pemenang dan para peserta pelatihan pemetaan di Universitas Negeri Manado. Saya senang sekali melihat antusiasme dari teman-teman. Kemudian tadi pas kuis juga cukup semangat. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian atas kontribusi teman-teman selama pelatihan pemetaan ini dari hari Jumat kemarin. Dan harapan saya adalah semoga materi yang kami berikan, ilmu-ilmu yang kami berikan, yang kami sharing kepada teman-teman bisa bermanfaat kepada teman-teman di Universitas Negeri Manado, khususnya dalam pemanfaatan pemetaan menggunakan OpenStreetMap. Baik itu mengumpulkan data-data di lapangan, kemudian memasukkannya ke dalam OpenStreetMap, dan juga tadi hingga mengambil datanya yang kemudian teman-teman bisa manfaatkan untuk pembuatan peta sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan juga semoga kontribusi yang teman-teman lakukan di kegiatan Mapathon ini tidak sia-sia dan teman-teman bisa tetap berkontribusi di OpenStreetMap walaupun sudah selesai dari pelatihan ini. Dan kami harapkan partisipasi teman-teman dalam University Roadshow ini tidak berhenti sampai di sini, karena kita tidak tahu ke depannya nanti akan ada kegiatan apa lagi, dan kami harapkan kami tetap bisa bertemu dengan teman-teman di Universitas Negeri Manado di situasi yang berbeda, kemudian mungkin bisa dengan lebih banyak pesertanya dan lebih bisa bertatap muka ya secara langsung dengan teman-teman sekalian. Kemudian saya juga mengucapkan mohon maaf kalau memang dalam kegiatan pelatihan ini ada kesalahan pengucapan atau kesalahan pengajaran ataupun hal-hal yang kurang berkenan yang telah kami selama pelatihan ini yang kami berikan kepada teman-teman. Kami juga mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan selamat, dan buat teman-teman yang sudah berkontribusi selama 2 hari
ini dalam kegiatan pelatihan akan mendapatkan sertifikat selama tadi teman-teman sudah memenuhi syarat, salah satunya adalah pemetaan mepetonnya itu minimal 300 bangunan. Buat teman-teman yang belum, jangan berkecil hati karena kami akan memperpanjang kegiatan tersebut hingga hari Rabu tanggal 28 April ya, 28 April 2021. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman. Sekali lagi saya mewakili OpenStreetMap Indonesia mengucapkan terima kasih dan juga jangan lupa untuk bisa membantu kami untuk mengisi form evaluasi yang sudah dilampirkan juga oleh teman-teman OSM Indonesia. Tujuannya adalah agar nanti kegiatan pemetaan atau pelatihan yang kami lakukan di masa yang akan datang bisa lebih efektif berdasarkan feedback dari teman-teman sekalian. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak dari Universitas Negeri Manado atas partisipasinya dan kontribusinya. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.